Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudatul Ilmasari dengan NIM 23030174183. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Afianti karena telah memberikan saya kesempatan untuk remedial UTS. Di sini saya akan membahas mengenai soal UTS dan juga kesalahan saya saat mengerjakan pada saat UTS. Soal pertama. Usaha Catering Afrina merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu mashed potato ikan dori dan ayam tumis kentang. Kedua menu makanan tersebut mengandung vitamin dan protein yang berbeda. Mashed potato ikan dori mengandung 20 gram vitamin dan 20 gram protein. Menu ayam tumis kemangi mengandung 10 gram vitamin dan 30 gram protein. Minimal kebutuhan harian konsumen yaitu 80 gram dan 120 gram protein. Harga jual menu mashed potato ikan dori yaitu 30.000 per porsi, sedangkan ayam tumis kemangi yaitu 20.000 per porsi. Tentukan laba maksimal yang bisa didapatkan catering diet Afrina dengan metode grafik. Yang pertama, saya belum menuliskan permisalannya. Yang pertama, X dapat dimisalkan sebagai banyaknya kandungan pada menu mashed potato ikan dori per porsi, sedangkan Y adalah banyaknya kandungan pada menu ayam tumis kemangi. Oke. Setelah kita misalkan, lalu di sini kita bisa lihat ini adalah fungsi kendala yang pertama, yaitu 20x ditambah 10y lebih dari sama dengan 80. Lalu fungsi kendala kedua ada 20x ditambah 30y lebih dari 120. Dengan fungsi tujuan yaitu Z max 30.000x ditambah 20.000y dengan xy lebih dari sama dengan 0. Lalu yang pertama, di fungsi kendala yang pertama yaitu 20x ditambah 10y sama dengan 80 dapat kita sederhanakan menjadi 2x plus y sama dengan 8, dimana jika x-nya 0 maka y-nya 8, lalu jika y-nya 0 maka x-nya 4. Lalu dapat diketahui titik A 0,8, titik B 4,0. Selanjutnya, fungsi kendala kedua yaitu 20x ditambah 30y sama dengan 120. 2x ditambah 3y disederhanakan menjadi 2x ditambah 3y sama dengan 12. Lalu ketika x-nya 0, y-nya sama dengan 4. Jadilah titik C 0,4. Lalu ketika y-nya 0, maka x-nya 6. Jadilah titik D 6,0. Lalu kita dapat menggambar grafik. Di sini x, di sini y. Yang pertama titik A 0,8, di sini A 0,8, lalu titik B 4,0 di sini. Selanjutnya titik C 0,4 dan titik D 6,0. Ini seharusnya diberikan nama pada setiap garisnya, yaitu di sini 20x ditambah 10y sama dengan 80. Lalu di sini garis yang ini bisa kita namai sebagai 20x ditambah 30y sama dengan 120. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong. Lalu kita akan menentukan titik potong. Yang pertama, masukkan kedua fungsi kendala untuk mendapatkan y dan x. Pertama, 20x ditambah 10y sama dengan 80. 20x ditambah 30y sama dengan 120. Kita akan
kita akan menghilangkan X-nya, jadi ini dikurangi 20X min 20X 0, 10Y min 30Y min minus 20Y, lalu di sini min 40, lalu Y sama dengan 2. Karena Y sama dengan 2, mari kita substitusikan, sehingga 20X ditambah 10Y sama dengan 80, 20X ditambah 10, masukkan 2-nya sama dengan 80, sehingga 20X sama dengan 60 dan X hasilnya sama dengan 3. Bisa diketahui X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 2. Jadi titik E adalah 3,2. Di sini betul kan? E 3,2. Nah, berdasarkan grafik daerah penyelesaian memiliki luas daerah tak terhingga. Ini adalah daerah penyelesaiannya yang sebelah sini, sehingga akan terdapat banyak solusi yang tak terhingga. Soal kedua. Dengan menggunakan metode simplex, tentukan nilai minimum dari F sama dengan 5X ditambah 5Y ditambah 5Z yang memenuhi kendala 3Y ditambah 6Z lebih dari sama dengan 75, 2X ditambah Y ditambah 2Z lebih dari sama dengan 30, 4X ditambah 4Y ditambah 2Z kurang dari sama dengan 44, dengan X, Y, Z lebih dari sama dengan 0. Yang pertama kita ubah menjadi bentuk kanonik. Di sini ada F min, fungsi awalnya tadi F min 5X ditambah 5Y ditambah 5Z. Kita tuliskan sampai sini dahulu, lalu kita pindahkan ini fungsi kendalanya. Fungsi kendala yang pertama 3Y ditambah 6Z lebih dari sama dengan 75. Maka dibentuk kanonik 3Y ditambah 6Z. Karena ini adalah negatif, karena tanda di sini adalah lebih dari, maka variabel surplusnya adalah negatif. Maka di sini min S1. Ditambah karena di sini adalah minus S1 agar dia seimbang, maka ditambahkan variabel artifisial A1 sehingga sama dengan 75, sama ya dengan itu. Selanjutnya di fungsi kendala kedua yaitu 2X ditambah Y ditambah 2Z. Di sini karena ini lebih dari, maka minus S2 plus A2 sama dengan 30. Di fungsi kendala ketiga 7X ditambah 4Y ditambah 2Z, di sini adalah kurang dari, maka variabel surplusnya adalah plus, sehingga plus S3. Karena di sini sudah plus, maka tidak perlu ditambahkan variabel artifisial, sama dengan 44. Dengan X, Y, Z, S1, S2, A1, A2 lebih dari sama dengan 0. Karena ini tadi sudah dipenuhi, maka kita pindahkan di bentuk kanoniknya. Di sini nilai dari S1 adalah minimal, M adalah 0. Karena di sini negatif, maka dapat kita tuliskan minus 0 S1 minus 0 S2, dan di sini ini adalah positif ya, maka ditambahkan 0 plus 0 S3. Di sini positif ditambahkan plus MA1 plus MA2. Setelah itu kita bedahkan ke dalam tabel simplex. Tabel pertama ada basis. Di sini ada koefisien X, Y, Z, S1, S2, S3, A1, A2, solusi rasio. Di sini kita ambil di mana basis itu kan tidak boleh negatif ya. Jadi diambil di sini A1, A2 dan S3. Kita tinggal masukkan yang di sini, kita masukkan dari sini yang bentuk F min-nya. Karena di sini 5X, maka di sini 5. Ini 5Y, maka di sini 5. 5Z, maka di sini 5. 0, 0, 0, 0, 0, maaf lupa 0. Di sini MA, maka MM, begitu. Lalu di A1 di fungsi kendala pertama kita masukkan dari sini 3. Karena dia tidak mempunyai X, maka nilai X-nya adalah 0. Lalu Y3, 3, 6, 6. Di sini adalah nilainya ini kan 1, berarti di sini negatif 1. Tidak mempunyai S2 berarti 0, tidak mempunyai S3 0. Jadi ini ada artifisial plus A1, maka 1. Tidak ada A2 berarti 0 dan
solusinya 75. Langkah seterusnya sampai di S3, begitu. Di S3 ini kenapa ininya 0? Karena S3, koefisien dari S3 adalah 0. Kenapa di sini M? Kenapa di A1, A2 adalah M? Karena koefisien dari A1 dan A2 adalah M. Setelah kita memasukkan semuanya, maka dapat dihitung, yaitu ZC. Cara menghitung ZC yaitu M dikali 0, 0. M dikali 2, 2M. 0 dikali 7 adalah 2M. Lalu M dikali 3, 3M. M dikali 1M. 3M plus M sama dengan 4M. Begitu seterusnya sampai di kolom terakhir. Lalu di sini ZC min CC, maka 2M dikurangi CC kan ini, berarti 2M dikurangi 5. 2M dikurangi 5 tetap gini ya. Lalu 4M dikurangi 5, 8M dikurangi 5. Karena di sini minus M dikurangi 0, maka tetap minus M. Begitu seterusnya. Lalu karena di sini adalah minimal, maka untuk mencari kolom barisnya, kolom baris itu yang gini ya, yang ini namanya kolom. Kolom baris untuk minimal itu dicari dengan yang terbesar. Maka yang terbesar di sini adalah 8M minus 5. Maka dapat ditetapkan ini sebagai kolom baris. Lalu untuk mencari rasio, maka 75 dibagi dengan ini kolom baris. Sehingga 75 dibagi 6 adalah 75 per 6. 30 dibagi 2, 15. 44 bagi 2 adalah 22. Lalu untuk mencari rasio kita bisa mengambil yang paling kecil, sehingga yang paling kecil adalah 75 per 6. Karena di sini adalah kolom kunci, di sini adalah baris kunci, maka dapat kita temukan yang di tengah-tengah adalah 6. 6 ini disebut sebagai kunci. Kita akan iterasi ke tabel selanjutnya. Di tabel selanjutnya tetap ya, ininya tetap, karena kuncinya adalah di 6, di mana Z, nilai dari koefisien Z adalah 5, maka di iterasi selanjutnya kita dapat tuliskan begini. Dapat kita tuliskan ini tadi apa? Ini tadi adalah A1. A1-nya diganti Z. Begitu juga dengan koefisiennya. Z tadi kan 5, berarti di sini ganti 5. Di iterasi pertama kita harus membuat di sini 6 harus diubah menjadi 1. Ketika kita sudah ubahkan, maka dapat dihasilkan adalah 0, 1 per 2, 1, minus 1 per 6, dan seterusnya sampai di sini. Lalu karena di sini kita harus membuatnya menjadi 1, maka di baris selanjutnya yang ini kita harus membuat dia menjadi 0. Kita OBE-kan dia 2 ini sehingga menjadi 0, dan dapat dihasilkan ini 2, 0, 0, 1 per 3, minus 1, 0, minus 1 per 3, dan seterusnya. Sama seperti sebelumnya, di sini 2 kita harus OB-kan menjadi 0 juga, dan didapatkan hasilnya adalah 4, 3, 0, 1 per 3, 0, 1, dan seterusnya. Sama. Lalu untuk mencari ZC, kita harus mengalihkan 5 dikali 0, 0, 2 dikali M, 2M, 4 kali 0, 0, maka hasilnya 2M. Lalu di sini hasilnya 5 per 2, 5. M per 3, min 5 per 6, min M, 0, 5 per 6, min M per 3, M. Lalu di sini ZC 2M dikurangi dengan 5, maka 2M min 5, min 5 per 2, 0, dan seterusnya. Lalu kita cari mana yang terbesar. Di sini ya, terbesar 2M min 5, maka ini ditetapkan sebagai kolom kunci. Lalu di sini kita akan mencari rasio, di mana rasio itu, ini tadi kan solusinya kan tetap ya dari sana. Lalu 75 per 6 dibagi 0 hasilnya 0.
Lalu 5 dibagi 2 hasilnya 5 per 2. 19 dibagi 4 hasilnya 19 per 4. Kita cari yang paling kecil. Di sini ada 5 per 2, sehingga kuncinya adalah di 2, yang perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Lalu kita sampai di tabel iterasi kedua. Karena yang kita temukan tadi ada di sini, di mana X itu koefisiennya 5, maka di sini kita ganti menjadi X dengan koefisien 5. Di sininya tetap ya. Lalu di sini karena ini 2, kita harus mengiterasikannya menjadi 1. Tunggu. Di sini kan 0, berarti sudah cukup, tidak usah diiterasi, tidak apa-apa. Yang di sini bisa langsung disalin. Lalu di sini kita harus OBE kan sehingga 2 bisa menjadi 1. Sehingga hasilnya di sini ada 1, 0, 0, 1 per 6, min 1 per 2, 0, min 1 per 6, 1 per 6, 1 per 2. Lalu karena di sini di-OBE-kan menjadi 1, maka yang ini harus di-OBE-kan menjadi 0. Sehingga di-OBE-kan menjadi hasilnya 0, 3, 0, 0, min 2 per 6, 1 per 2, 1, min 1 per 2. Lalu ZC-nya sama seperti sebelumnya, dicarinya 5 kali 1, 5. Di sini ada 5 per 2, min 5, 0, min 5 per 2, 0, 0, 5 per 2. Ini belum ya. Lalu kita cari ZC min CC. Berarti ini dikurangi ini. 5 dikurangi 5, 0. Ini dikurangi ini, min 5 per 2. Min 5 dikurangi 5, 0. 0 dikurangi 0, 0, dan seterusnya. Nah, lalu kita dapatkan tuh hasilnya itu adalah 450 per 6. Nah, karena ZC min CC kurang dari sama dengan 0. Lihat, 0 negatif 5 per 2, 0, 0, min 5 per 2, 0, min M, 5 per 5 M. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa ZC min CC kurang dari 0, maka tabel sudah optimal dan diperoleh nilai X adalah 5 per 2, nilai Y karena tidak ada berarti Y-nya sama dengan 0. Lalu Z sama dengan 75 per 6. Soal selanjutnya yaitu nomor 3, tentukan nilai minimum dari Z sama dengan 2X plus 5Y dengan menggunakan metode simplex. Jika diketahui 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 2, 7X ditambah 3Y kurang dari 21, dan X plus Y kurang dari sama dengan 10, dengan XY lebih dari sama dengan 0. Kita rubah dulu ke bentuk kanonik. Di sini ada Z min, dimana kita pindahkan dulu fungsi tujuannya, yaitu 2X ditambah 5Y. 2X ditambah 5Y saja. Lalu di sini ada fungsi kendala pertama, 2X ditambah Y. Dikarenakan ini adalah kurang dari, maka variabel surplusnya adalah positif, yaitu S1. Lalu fungsi kendala kedua, 7X ditambah 3Y kurang dari 21. Di sini variabel surplusnya ini adalah negatif S2. Karena di sini negatif, maka harus ditambahkan variabel artifisial, yaitu A1 sama dengan 21. Lalu X plus Y ditambah S3, karena di sini juga itu jadi sama dengan 10, dengan XY S1, S2, S3, S1 kurang dari sama, lebih dari sama dengan 0. Lalu di bentuk kanoniknya, dikarenakan nilai S itu adalah 0, maka di sini tambahkan 0 S1, 0 S2, dan MA1. Setelah menyelesaikan bentuk kanonik, maka kita akan pindahkan ke dalam tabel simplex. Ini tabelnya sama seperti tadi, X, Y, S1, S2, S3, dan A1, solusi rasio. Diingatkan kembali bahwasanya basis itu tidak boleh negatif, sehingga yang diambil adalah S1, A1, S3. Ini mengikuti yang ini ya. Lalu S1 itu sama dengan 0, A1 itu sama dengan M, dan S3 sama dengan 0. Lalu kita masukkan sesuai dengan fungsi kendalanya, 2, 1, 1, 0, 0, 0, ini 2, 7, 3, ini minus S2 berarti 0, min 1, 0, 1, 2, 1.
S1 1 0 0 1 0. Lalu untuk cari ZC nya ini berarti 7 dikali M 7M, lalu di sini 3 dikali M 3M, ini 0 minus M 0M, lalu ZC dikurangi CC, 7M dikurangi 2, 3M dikurangi 5, 0, minus M 0 0. Lalu kita bisa cari yang paling karena ini min berarti kita cari yang paling negatif paling besar, yaitu di sini ada dari 7M. Kita tandain pakai warna berbeda biar terlihat jelas. Lalu kita cari rasionya. Karena di sini tadi adalah kolom kunci, maka 2 dibagi 2 1, 21 dibagi 7 3, 10 dibagi 1 10. Kita akan cari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 1. Kita tandain 1 karena di sini ada kolom kunci, di sini ada baris kunci, maka pertengahnya adalah di sini di 2. Sehingga saat kita sudah masuk ke dalam iterasi kedua, kita ubah S1-nya menjadi X, di mana koefisien X adalah 2. Dan yang lainnya mengikuti, ini tetap, ini tetap. Karena di sini 2 dan ini menjadi basis, maka 2 ini harus diubahkan menjadi 1. 2 ketika ini 1 deret diubahkan menjadi 1 per 2, 1 per 2, 0, 0, 0. Lalu di sini karena di sini kan tadi harus jadi 1, maka baris selanjutnya harus 0. Maka 7 ini harus diubahkan menjadi 0. Setelah diubahkan 7 ini menjadi 0, negatif 1 per 2, negatif 1 per 2, min 1, 0, 1. Begitupun yang baris ketiga, 1 diubahkan menjadi 0. Maka 0, 1 per 2, 1 per 2, 0, 1, 0. CC nya sama, cara mencarinya 2 dikali 1, 2. Di sini sama dengan 1 min M per 2, 1 min 7M per 2, minus M 0M. Lalu ZC min CC, ini dikurangi ini, hasilnya 0, min 8 min M per 2, 1 min 7M per 2, min M 0, 0. Nah, karena ini tuh sudah optimum, ZC min CC non basis memenuhi Z min negatif semua ya. Namun masih ada artifisial di sini. Maka soal ini dinyatakan sebagai soal tidak layak. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan ataupun apa, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.